wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kami di Aca Farm. Yang kali ini kita akan mengupdate pertumbuhan tanaman anggur di kebun kami yang saat ini juga memang curah ataupun intensitas air hujan ini sudah mulai berkurang ya. Jadi kita harus mempersiapkan secara dini untuk fase pembuahan tanaman anggur kami. Yang insya Allah tanaman anggur kami di sini saya tidak mengupdate informasi terkait dengan pruning total. Jenis yang ada di sini adalah jenis Everest yang sebetulnya sudah 2 tahun ini dia stuck, belum dapat dibuahkan karena mungkin harus ada treatment ataupun formula yang bisa memancing mereka mau berbuah di tahun ini tentunya. Insya Allah dan mudah-mudahan itu akan tumbuh. Baik, yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan pruning total, alangkah lebih baiknya juga kita mempersiapkan secara dini menumbuhkan tunas ataupun tunas tersier yang akan dibuahkan nanti, yang sekiranya tunas-tunas itu dapat tumbuh secara serentak. Caranya gimana? Kita ikutin saja ya, bagaimana treatment yang dilakukan di Aca Farm ini. Nah, ini dia tanaman anggur jenis Everest yang kita tanam di Aca Farm ini, yang sudah kurang lebih 18 bulan ini dia belum mau untuk berbuah. Kali ini kita akan memberikan treatment, tentunya juga membuat subur tanaman ini akhirnya bisa mau untuk dibuahkan. Kemarin saya sudah melakukan pruning total atau pemangkasan total batang tersier yang tumbuh, yang saat itu juga memang karena intensitas curah hujannya itu sangat tinggi, maka berdampak daun-daun juga kecil ya. Contohnya nanti saya coba lihat contohnya. Nah, ini salah satu contoh daun yang terkena curahan hujan, maka dia akan kecil daunnya dan agak sedikit terbakar juga. Kenapa? Mungkin karena kandungan nitrogennya juga terlalu tinggi dan juga unsur haranya juga belum stabil ya. Ini tujuan dilakukan pruning total ini salah satunya adalah membuat pencabangan tersier baru. Maka perlu kita rawat juga dengan penyemprotan fungi ataupun insektisida yang bisa mencegah timbulnya jamur-jamur. Baik, kita langsung aja ya, kita aplikasikan apa yang sekiranya bisa membuat pencabangan baru tersier itu bisa tumbuh dengan serentak. Kalaupun tidak diberikan perangsang juga loh bisa, akan tetapi hasilnya juga mungkin tidak maksimal karena tunas-tunas bud atau tunas intinya ini yang akan keluar itu nggak serentak tumbuhnya. Nah, ini perangkat ataupun media yang digunakan ya. Kalau saya menggunakan ini gelas air mineral ya, yang cup. Lalu ini ada bisa disebut suntikan ya. Dan di sini juga ada sikat gigi yang bekas yang dipakai. Lalu air putih bisa menggunakan air apa saja, air mineral ataupun air dari sumur. Baik, di sini kita telah menyiapkan treatment ya, salah satu zat aktif yakni Dormek, di mana Dormek itu sendiri adalah zat pengatur tumbuh yang di dalamnya juga ada kandungan-kandungan aktif juga. Detailnya nanti kita lihat ya, kandungan aktifnya apa. Nah, ini dia Dormek
kemasan repack. Saya dapat dari toko online ya, bisa kalian dapat di toko online. Di sini zat pengatur tumbuh tanaman dengan bahan aktif hidrogen cyanamida 520 gram per liter, isi bersih 50 ml. Di sini ada cara penggunaannya juga. Dalam 1 ml Dormex dicampur dengan 20 ml air. Oleskan pada mata tunas yang akan ditumbuhkan dengan kuas atau sikat 1 hari setelah pemangkasan. Oke, kita langsung aplikasikan saja dengan cara penggunaan dan juga dosis yang dipakai ya. Di sini disarankan 1 ml Dormex dicampur dengan 20 ml air. Nah, ini karena batang sekundernya itu sudah tua dan sudah coklat, maka direkomendasikan pengaplikasiannya itu 1 ml dicampur dengan 20 ml air. Kalaupun teman-teman batangnya itu masih muda atau belum kuat ya, pengaplikasian Dormex ini bisa dipakai 1:30 ya. Oke, kita ambil ini takarannya. Kalau kita pengaplikasiannya itu 1:20 ml air ya. Kita ambil air putihnya sebanyak 10 ml kali 2 ya, karena ini memang takaran suntikan ini 12 ml, jadi kita ambil 2 kali pengambilan, 10 ml 10 ml. Karena sepertinya kurang, jadi pengaplikasiannya bisa 2 kali ya. Artinya ini kita ambil 40 ml airnya, lalu Dormexnya 2 ml. Oke, tadi takarannya 2 ml berarti ya, karena airnya itu 40 ml. Ini masih kebanyakan. Kita taruh di sini, kita campurkan. Ini batang sekunder yang sudah dilakukan sayatan kecil, kurang lebih kedalaman 1-2 mili. Kita menggunakan bisa menggunakan gergaji besi atau cutter ya, untuk membuat luka sayatan yang bertujuan atau maksudnya ini agar nutrisinya itu terkonsentrasi di calon tunas bud yang akan keluar di sini. Kita langsung aplikasikan aja ya. Kita gosok-gosok di area yang akan ditumbuhkan tunas airnya. Maaf, tunas bud maksudnya. Baik, sementara itu dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan pengangguran semua bagaimana cara pengaplikasian Dormex. Dan insya Allah nanti 4-6 hari ke depan saya akan mengupdate hasil pengaplikasian Dormex yang sudah dilakukan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.